Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto, CGP Angkatan 5 tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1 A.8, yakni kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada presentasi hari ini. Yang pertama yakni pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah pengalaman baru CGP, dan yang terakhir adalah pembelajaran dan suasana kelas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yakni pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada banyak sekali pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, tapi di sini saya akan menyebutkan 5 poin. Yang pertama yakni prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan di sini menurut Ki Hajar Dewantara ini ada semboyan yang mungkin kita tidak asing dengan semboyan itu. Ing ngarsa sum tulodo, artinya guru di depan harus mampu memberikan contoh bagi anak didiknya, baik berupa perilaku maupun tutur kata. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan teladan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah ing madya mangun karso, guru yang berada di antara siswa mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik atau siswa, hingga anak didik tersebut diharapkan bisa lebih maju dalam pembelajaran atau dalam belajar. Yang terakhir adalah tuturi handayani, yakni guru di belakang nanti diharapkan mampu memberikan kepercayaan, mendukung dan mendorong siswa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Itu adalah prinsip kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yakni dasar pendidikan kodrat anak. Kodrat anak itu menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat merdeka dan kodrat bermain. Kodrat merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi poin pentingnya di sini adalah yang dimaksud kodrat merdeka di sini adalah anak nanti merdeka batin dalam hal ini adalah anak berhak mendapatkan pendidikan, dan merdeka lahir anak juga berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah kodrat bermain. Kita pahami bahwa anak itu memang pada dasarnya memang suka bermain, sehingga kita sebagai guru maka harus bisa mensikapi itu. Kita bisa membuat permainan itu masuk dalam proses pembelajaran kita. Jadi pada dasarnya permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, kalau zaman dulu mungkin ada permainan congklak atau ada juga gobak sodor ya. Congklak di sini dengan permainan tersebut kita bisa melatih anak untuk belajar matematika. Kemudian kalau gobak sodor kita bisa melatih anak tentang strategi misalnya. Dan kalau dikaitkan dengan pembelajaran yang sekarang atau zaman sekarang, anak itu suka bermain game, gadget dan lain sebagainya, dan banyak sekali game yang ada di smartphone tersebut. Nah, untuk itu kita sebagai guru kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi sekarang. Salah satunya kan ada juga banyak game edukasi yang kita bisa gunakan untuk proses pembelajaran. Itu adalah dasar pendidikan kodrat anak. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah dasar pendidikan berpihak pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Kata kuncinya adalah berhamba pada anak. Dalam konteks pembelajaran kita bisa memaknai menghamba pada anak sebagai bentuk melayani kebutuhan anak. Jadi kata kuncinya adalah melayani kebutuhan anak, dengan tentunya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti kita harus mempertimbangkan kondisi lingkungan anak. Pasti anak memiliki background keluarga yang beragam, kondisi lingkungan di sekitar yang beragam juga. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kodrat zaman. Antara siswa zaman dahulu kebutuhannya sangat berbeda dengan siswa zaman sekarang, sehingga kita harus mendidik siswa itu sesuai dengan zamannya.
Kemudian kita dalam konsep menghamba pada anak, kita harus menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran, menciptakan strategi menghadapi anak yang heterogen, jadi anak yang beraneka ragam. Ya, kita harus bisa menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Itu adalah poin ketiga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk poin yang keempat adalah dasar pendidikan bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara mengatakan anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Artinya begini, kita sebagai guru tugasnya adalah menebalkan garis yang masih samar-samar tersebut. Salah satunya dengan melihat perkembangan anak. Kita ketahui bahwa kebutuhan anak di usianya itu berbeda. Antara anak usia SMA kebutuhannya juga berbeda dengan usia SMP. Anak usia SMP berbeda dengan anak usia SD. Termasuk anak usia SD pasti juga berbeda dengan anak usia TK atau PAUD. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran atau apa yang akan kita berikan kepada siswa sesuai dengan umurnya atau usianya. Itu adalah dasar pendidikan bukan tabula rasa. Kemudian yang berikutnya adalah dasar pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dalam hal ini, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Salah satu poin penting pada pendidikan budi pekerti adalah keluarga. Kata kuncinya, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Sehingga di sini pendidikan kita mulai dari anak. Pendidikan budi pekerti itu kita mulai dari anak di lingkungan keluarganya. Ketika di lingkungan keluarga sudah terbiasa dengan pembiasaan positif, maka insya Allah anak akan juga memiliki budi pekerti yang baik. Itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ada 5 poin yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk pembahasan yang berikutnya adalah pengalaman baru calon guru penggerak. Di sini saya ada 4 yang saya sampaikan terkait dengan pengalaman baru guru penggerak. Yang pertama tentunya dengan mengikuti kegiatan CGP atau calon guru penggerak. Di sini saya pertama itu mendapatkan teman baru, guru-guru yang luar biasa dari tingkatan SD, SMP, ada SMA juga, sehingga kolaborasinya luar biasa sekali. Jadi banyak pengalaman, banyak teman baru. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman lokakarya. Pada saat lokakarya pertama kemarin, akhirnya bertemu dengan teman-teman ya, yang semula hanya bertemu di LMS dan Vicon melalui Google Meet, akhirnya bertemu dengan teman-teman waktu lokakarya. Nah, ternyata luar biasa semangatnya, antusias dari teman-teman semua, sehingga banyak inspirasi yang saya dapatkan ketika berkolaborasi dengan teman-teman satu kelas. Kemudian yang berikutnya pengalaman baru juga pembelajaran daring, walaupun sebenarnya bukan pengalaman baru ya, karena pada waktu pandemi kita juga sudah menggunakan LMS untuk proses pembelajaran, tapi waktu kegiatan CGP ini banyak fitur yang mungkin tidak saya ketahui atau belum pernah saya temukan pada saat pembelajaran daring di sekolah, sehingga luar biasa sekali fitur-fiturnya, sehingga saya bisa memahami fitur yang ada di LMS lebih banyak. Kemudian yang pengalaman berikutnya adalah refleksi. Hampir di setiap kegiatan, entah itu lokakarya atau modul eksplorasi konsep, kemudian kegiatan Vicon, pasti selalu ada refleksi. Dan menurut saya itu bagus ya, bagus. Itu merupakan cerminan dari apa yang sudah difahami oleh calon guru penggerak, sehingga ketika itu dilatih terus menerus, maka
kemungkinan insya Allah kami akan semakin memahami dan semakin kritis dalam memahami materi tersebut. Itu adalah pengalaman baru calon guru penggerak dalam hal ini saya pribadi. Kemudian yang berikutnya, poin terkait pembelajaran dan suasana kelas. Jadi pengalaman saya pribadi, pembelajaran dan suasana kelas itu seru menurut saya ya, luar biasa, excited. Terutama yang pertama, fasilitator tidak mendominasi menurut saya. Jadi fasilitator selalu memberikan porsi pada kami selaku CGP. Jadi di setiap materi selalu ada pertanyaan pemantik, kemudian kami diskusi, kami tukar pikiran, dan itu merupakan hal yang positif menurut saya. Kemudian yang berikutnya, diskusi dan refleksi. Jadi nyambung dari kegiatan yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa salah satu kegiatan yang menarik juga adalah diskusi dan refleksi. Jadi kita banyak diskusi selama proses CGP berlangsung. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan suasana kelas yang berikutnya adalah kearifan lokal menurut saya. Jadi mengingat karena ini kegiatannya di beberapa jenjang, jadi ada peserta yang dari SD, dari SMP, dari SMA, dan SMK yang memiliki kultur pendidikan yang berbeda-beda, sehingga menurut saya itu semakin menarik, sehingga banyak informasi yang bisa di-share, dipadukan, sehingga kearifan lokal dari SD itu seperti apa, dari SMP seperti apa, SMA seperti apa, SMK seperti apa, sehingga itu menurut saya menjadi pengalaman yang luar biasa yang bisa saya petik pelajaran, sehingga hal positifnya bisa saya adopsi dan nanti bisa saya imbaskan kepada teman-teman di SMK Widadharma khususnya. Kemudian yang terakhir yang luar biasa juga menurut saya, pembelajaran dan suasana kelas di kelas 78AB, yakni kelasnya aktif. Jadi semua CGP selalu aktif. Jadi sampai waktu Vikon itu biasanya sampai kurang ya. Bahkan sampai adzan maghrib itu baru selesai, baru dihentikan. Jadi itu menurut saya kesan-kesan terkait pembelajaran dan suasana kelas di CGP kelas 78AB. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.